Di tahun itu pertukaran informasi kebanyakan masih terjadi satu arah dan sifatnya masih dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, kayak misalkan media swasta, terus juga televisi dan website-website resmi pemerintah gitu misalnya. Dan netizen tuh cuma bisa baca dan menelan info doang. Hola netizen yang tercinta, Jessica Wongso sampai saat ini masih menjadi perhatian netizen yang budiman setelah dirilisnya film dokumenter Ice Cold Murder Kopien Jessica Wongso. Berbagai hal mengenai Jessica pun masih menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen yang terhormat, termasuk saat dia masih menjalani persidangan. Salah satunya, Jessica Wongso selalu menggunakan kacamata saat menjalani sidang. Diduga hal tersebut untuk menyembunyikan kebohongan saat berhadapan dengan hakim maupun jaksa. Namun hal tersebut dibantah oleh jurnalis Christian Gris di podcast Asanti. Di podcast itu, perempuan yang mengikuti sidang tersebut dari awal sampai akhir mengungkap fakta mengenai Jessica suka menggunakan kacamata saat sidang. Dia mengaku penggunaan kacamata oleh Jessica Wongso karena AC sentral di ruang sidang. Pasalnya, hembusan hawa dingin itu membuat mata para pengunjung terasa perih. Ditambah, sidang berjalan dari pagi hari hingga menjelang tengah malam. Sampai saat ini, misteri tewasnya Mirna Salihin masih terus menjadi tanda tanya di kalangan netizen yang budiman. Bahkan, sebagian publik berharap sidang kopi cyanida bisa kembali dipersidangkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Kalau keluarga normal nih, kayak keluarga almarhum Joshua ya, begitu jenazahnya si Joshua datang, dilihat sama keluarganya, ini ada yang gak aneh nih, gue minta diotopsi anak gue, karena gue pengen tahu nih kematiannya kenapa, karena ini kayaknya nggak wajar gitu loh, ya kan, karena orang tua pengen tahu apa penyebab kematian anaknya, makanya diminta diotopsi gitu. Nah yang ini, anaknya katanya meninggalnya nggak wajar, tapi dia nggak mau diotopsi, nggak mau dihancur, nanti hancur lah anaknya gimana lah gitu. Lah lu kalau nggak diotopsi gimana bisa tahu dia meninggalnya kenapa, ya kan? Malah yang pengen diotopsi itu gelasnya, udah gelasnya aja yang diotopsi, ya kan? Heran ya, kok bisa gelasnya yang mau diotopsi gitu? Kan yang dicurigain itu di manusianya. Halo Om Sandy, ini itu bukan tentang berapa jumlah ahli yang kamu datangkan. Kalau kamu mendatangkannya, kamu pilih-pilih sesuai dengan keinginanmu yang bisa mendesak Jessica, ya tentu saja nggak ada bedanya juga. Yang penting itu di sini kita mau tekankan tentang netralitas. Jadi kita nggak dari awal udah menuduh atau harus Jessica pelakunya, tapi membuka semua opsi, termasuk menduga-duga pelaku lainnya, dari pegawai, dari keluarga korban, dan lain sebagainya. Kalau dipilih-pilih begitu, ya apa bedanya dengan satu mau 100 juga sama saja kalau sudah dipilih-pilih sejak awal. Buktinya Dokter Jaya saja yang jelas-jelas menangani lebih awal tidak didatangkan, tapi mendatangkan ahli yang lain. Padahal juga kita tahu kelasnya seorang Dokter Jaya, malah disudutkan pula ketika sidang, disudutkan dan terus dicecar. Si pembantunya Jessica yang katanya dituduh menyembunyikan celananya, membuang celana jeansnya juga nggak didatangkan, kan itu harusnya bisa clear kalau didatangkan. Si Amelia yang katamu melihat Red Cherry juga kamu nggak datangkan. Si Dokter Musafa yang baru disebut juga nggak didatangkan, tapi kok dikatakan di podcast selama di persidangan dulu ngapain? Belum bukti-bukti yang disembunyikan, katanya si Edi itu punya rekaman video Jessica ketika menaruh cyanida ke dalam kopi. Kenapa juga nggak dari dulu ditunjukkan jika memang itu benar adanya? Itu persoalannya, bukan soal mau 100, mau 1000 penonton, 1000 ahli didatangkan. Tapi kalau dari sejak awal tidak ada intensi untuk netral dan tidak memihak ke salah satu pihak, tidak menyudutkan tersangka dan begitu, itu yang menjadi problemnya ya. Nah ini, kayaknya masih banyak banget ya orang-orang yang beranggapan bahwasannya anak-anak jebolan film 1,5 jam itu cuma sok-sokan melek sama kasusnya. Gimana kalau kita sama-sama throwback ke tahun 2016? Di tahun itu, perkembangan teknologi tuh nggak semasif sekarang loh. Di tahun itu, pertukaran informasi kebanyakan masih terjadi satu arah dan sifatnya masih dikuasai oleh sekelompok orang tertentu, kayak misalkan media swasta, terus juga televisi dan website-website resmi pemerintah gitu misalnya. Dan netizen tuh cuma bisa baca dan menelan info doang. Sedangkan sekarang kita ini bisa menyajikan informasi dalam dua arah,
Kayak contohnya, gue bikin video sekarang ini, orang bisa bebas berkomentar dan juga langsung nge-stitch bahkan. Dulu kan boro-boro ya. Terus beberapa tahun ke belakang, fitur dan algoritma aplikasi itu kan juga mengalami banyak banget perkembangan. Di 2016, kita juga cuma bisa melihat info dari akun-akun yang memang sengaja kita follow. Sedangkan sekarang nih, konten yang sifatnya similar atau mirip, yang bahkan belum pernah kita cari sekalipun, bisa aja tiba-tiba muncul di FYP kita gitu. Yang kemudian bisa kita tonton dan kita komentari secara langsung tuh di situ. Makanya kasus kemarin tuh bisa booming karena ramai dikomentarin oleh orang-orang. Kalau udah gitu, algoritma tuh bakal membacanya sebagai sesuatu hal yang disukai dan dibutuhkan oleh usernya. Makanya dia nge-up terus. So, no, menurut gue bukan cuma film Netflix 1,5 jam aja yang punya andil dalam membuat kasus ini tuh booming dan dikaji ulang oleh masyarakat. Namun juga perkembangan teknologi yang membuatnya bisa booming lagi kayak sekarang. Nah, sisi baiknya yang menurut gue bermanfaat banget nih, kita tuh juga bisa saling berkolaborasi sekarang sebagai orang-orang yang belajar dari berbagai bidang keahlian untuk menguatkan atau bahkan melemahkan info yang selama ini tuh kita telan. And that's super okay kan untuk sumbangsi dalam ilmu pengetahuan. Iya dong, karena ya siapa yang mau ilmu pengetahuan kita stuck di situ-situ aja. Lagian nih ya, kan sebuah kasus mau dibahas 100 kali, 1000 kali, 1.000.000 kali, kan gak ada masalah gitu. Toh fakta dan keputusannya kemarin sudah dianggap benar. Harusnya happy dong kalau dikaji lagi. Nah, seharusnya orang-orang yang kayak Esther tadi juga sah-sah aja untuk nge-up terus-menerus. Ya, ini sedikit opini gue dari orang yang pernah belajar di bidang IT. Untuk isi dari kasusnya sendiri, gue sampai sekarang lebih memilih untuk mendengarkan dan memantau aja dari semua orang yang berbicara pada koridor bidang keilmuannya. 24 jam dalam 4 bulan berada di sel tikus. Saya tidak bisa membayangkan, saudara, seorang perempuan bisa sehebat itu untuk bisa tinggal di sel di mana katanya sel ada tikusnya, ada kecoaknya, ada kalajengking, dan ada beberapa binatang entah apa. Saya juga nggak bisa membayangkan, pasti di sana banyak nyamuk, panas, pengap, bahkan katanya di sana juga banjir, saudara. Kalau Anda jadi Jessica, apa yang Anda rasakan? Di mana Anda merasa benar tidak pernah meracuni Mirna, namun Anda harus mendapatkan siksaan seperti itu. Berada dalam sel 1,5 kali 2 meter, di mana di luarnya gelap gulita, di dalam terang benderang, dan hanya ada satu kotak kecil untuk melihat keluar. Dan kalau malam gelap gulita. Tentu yang kita rasakan apabila kita berada di posisi Jessica. Yang pertama adalah ketakutan. Tidak ada apapun yang bisa dikerjakan. Sedangkan kita kehilangan handphone sebentar saja sudah panik, bingung mau ngapain. Kita di dalam suatu area di mana tidak ada televisi, di mana tidak ada buku, kita juga kebingungan. Tidak ada orang untuk diajak berinteraksi, diajak berbicara, bercakap-cakap, mencurahkan hati. Tentu sangat berat, saudara. Saya tidak bisa membayangkan manakala ruangan di dalam sel itu panas seperti saat ini. Hawanya panas sekali. Nyamuk di mana-mana. Apa yang bisa kita rasakan? Mandi di kamar mandi pos polisi yang penuh lumut, kemudian tidak ada pintu, di mana semua orang bisa ngintip kita mandi. Apa yang kita rasakan? Itu tidak manusiawi. Saya nggak bisa membayangkan apabila setiap hari pikiran kita atau pikiran saya, yang kalau saya berada di posisi Jessica, pikiran saya akan diracun. Makanan yang saya makan nggak benar. Berarti saya akan cemas sepanjang waktu. Namun di sini Jessica masih berpikir positif sehingga dia masih bisa makan. Walaupun pikiran itu pasti juga terlintas di benaknya dia. Dia masih bisa minum. Walaupun mungkin berpikir bahwa minuman ini siapa tahu air mentah, bukan air mateng, bukan aqua atau merek-merek yang lain. Saudaraku yang terkasih, 4 bulan saudara, 4 bulan itu bukan waktu yang pendek, itu waktu yang panjang. Dimana dalam waktu 4 bulan, saya bisa menyelesaikan 2 buku. Tentu itu adalah sesuatu yang sangat menyiksa. Saya nggak bisa membayangkan apabila dalam kondisi seperti itu. Dan bayangkanlah saudara semua, kalau Anda berada dalam posisi itu, apa yang terjadi. Tapi Jessica tetap bertahan karena dia benar. Ini yang patut kita acungi jempol. Ini yang patut kita dukung. Ini yang patut kita support pengadilan Indonesia untuk membuka kembali, untuk peninjauan kembali kasus-kasus ini. Dan teman-teman semua yang ada di sini, kalau Anda punya bukti yang otentik, sampaikan itu pada Pak Otto,
pada pengacara Jessica. Sampaikan semuanya, gak usah takut, kita berjuang dalam kebenaran. Percayalah bahwa Tuhan Maha Kuasa dan pasti akan memberikan jalan kebenaran itu untuk kita. Terima kasih, Tuhan berkati.